teman semua yang sudah join pada hari ini. Mari kita semua ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah membiarkan kita untuk bertemu pada hari ini dan membahas tentang hal yang sangat produktif. First of all, I would like to say thank you buat semua teman-teman yang sudah hadir, scholarship hunters yang sudah hadir di Zoom meeting kita pada hari ini. Kalian luar biasa banget, walaupun ini adalah weekend. Ini adalah weekend, hari Sabtu yang seharusnya libur, nggak bekerja, tapi kalian masih menyediakan waktu kalian untuk bertemu dengan kami dan belajar bareng dengan pemateri-pemateri yang luar biasa pada hari ini. So, perkenalkan kami dari Bansa Foundation and Best Partner Education. Kita adalah lembaga pelatihan dan kursus yang bergerak di bidang education, khususnya kita menyediakan pelatihan bahasa Inggris, IELTS preparation, PT preparation, TOEFL preparation, dan juga scholarship preparation. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin pernah tahu informasi scholarship dari kami, silahkan follow Instagram kita. Ini adalah barcode-barcode Instagram kita, barcode-barcode sosial media kita bisa di screenshot, and then bisa di scan aja, dan nanti teman-teman akan directed ke sosial media kita. Jadi make sure buat follow semua sosmed kita. Kenapa? Supaya update dengan semua informasi yang kita bagikan. Karena kita ada banyak sekali komunitas yang telah kita establish, termasuk scholarship community, ada WHV community, ada student visa community, dan masih banyak lagi. Termasuk apa? Job information. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin keluar negeri dan cari pekerjaan di luar negeri, yes, kita ada provide informasi tentang job information di luar negeri nanti. Alright, silakan di follow karena kita ada banyak sekali informasi yang bisa kita share. Jadi, hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya tentang keluar negeri juga. Nah, biasanya kan kita selalu mengadakan seminar tentang ke Australia, ya kan? Tapi hari ini kita berbeda. Hari ini kita membahas tentang negara, bisa tebak negara apa? Negara salah satu dengan ekonomi ekonomi terkuat di dunia yang selalu dibilang sebagai negara superpower atau negara paman Sam. Nah, jadi negara Amerika. We will discuss about USA and how to get there. Dan salah satu jalannya itu adalah dengan exchange program atau scholarship dan masih ada banyak jalan-jalan lainnya. Jadi di Bansa Foundation kita itu punya manpower, kita punya instruktur yang semuanya sudah pernah mengikuti exchange program, baik itu ke Eropa atau USA atau Australia dan lain-lainnya. Dan hari ini kami menyediakan pemateri-pemateri yang berasal dari Bansa Foundation juga dan mereka sudah pernah exchange ke USA. Mereka sudah tahu pengalaman kerja di sana bagaimana, sekolah di sana bagaimana, lingkungan di sana bagaimana. Jadi kita udah nggak sabar nih buat dengerin sharing dari para pemateri yang luar biasa kita. So, without any further ado, saya panggilkan salah satu pemateri yang luar biasa yang hari ini akan sharing tentang USA dan beliau saat ini juga masih sedang kuliah, tapi sudah bekerja dan beliau adalah seorang profesional di Bansa Foundation. So, Korea Safadila, the stage is yours. Halo, ntar dulu. Aku izin share screen ya. Gimana udah kelihatan belum? Yes, yes, we can see your screen. Aku hanya nggak bisa lihat muka teman-teman nih, karena mereka pada off cam. Ayo dong teman-teman, mungkin bisa on cam biar bisa tunjukin your gorgeous look, so we can be more interactive. Oke, let me start ya. Perkenalkan, nama aku Korea Safadila. You can call me Kori atau Asa. And currently, aku tuh masih mahasiswa di Politeknik Negeri Pontianak semester 8. Nah, aku tuh pas Global U Grad, aku ditempatkan di University of Central Missouri di Warrensburg dan state-nya di Missouri, USA. Aku daftar Global U Grad pada tahun 2021 dan baru diberangkatkan pada tahun 2023, which is like 1 tahun lebih proses pendaftarannya kayak gitu. Nah, hari ini terima kasih teman-teman dan
Bansa Foundation yang udah ngundang aku, terus teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat dengerin sharing session hari ini. Hari ini bakal sharing tentang experience aku di US dan gimana sih proses pendaftaran Global U Grade ini. So, without further ado, let's start. S- uh, nah, kenapa sih aku tuh pilih Global U Grade? Dulu tuh aku nggak pernah ada kepikiran sama sekali untuk daftar exchange sebenarnya. Tapi ke- uh, fun fact-nya waktu itu tiba-tiba ada suatu kayak lembaga yang nge-share tentang informasi Global Youth ini. Dan aku ngeliat persyaratannya mudah banget, kayak udah fully funded, syaratnya mudah, terus it's USA. Like, who doesn't want to go to USA, right? Terus pas aku lihat persyaratannya ini cuman kayak gini doang nih yang persyaratan umumnya di atas 18 tahun, terus minimal semester 1 S1 atau D4. Nah, kebetulan aku politeknik, jadi aku D4. Dan kemudian untuk persyaratan bahasa Inggrisnya ini tuh nggak perlu IELTS. Kamu, ini perlu sih, teman. Kayak kamu bisa pilih antara salah satu dari sini, mau IELTS, TOEFL IBT, TOEFL ITP, dan TOEFL ITP-nya itu nggak perlu yang official, bisa prediction. Nah, kan kita dimudahkan banget ya dari segi ilmu sama dari segi harga. TOEFL IDP prediction itu jauh lebih murah daripada TOEFL ITP yang officialnya. Nah, kebetulan aku daftar cuma pakai prediction doang loh. Terus sama yang terakhir ini menunjukkan pengalaman kepemimpinan. Ini tuh aku bakal cerita sih tentang pengalaman kepemimpinan aku. Eh, dan ini dokumen tambahan Global You Grad, ada 2 essay sama 2 surat rekomendasi dan transkrip nilai. Nah, terkadang orang-orang tuh pada nggak mau daftar beasiswa kayak gini karena, aduh, aku nggak punya pengalaman, aduh, aku kurang bahasa Inggrisnya, aduh, aku kayak, aduh, minder deh, pokoknya pengalamannya kurang. Nah, di proses pendaftaran ini kan ada 2 essay nih. Jadi topiknya yang diberikan sama Global You Grad itu ada 3 sebenarnya. Nah, yang satunya wajib, yang duanya itu kita bisa pilih salah satu. Yang pertama, yang wajib itu topiknya adalah kenapa kamu itu pantas menjadi kandidat Global You Grad. Yang bisa kami terima tuh kenapa kamu harus beri alasan di essay itu. Dan kemudian 2 topik yang lainnya ada siapa role model kamu dalam melakukan kepemimpinan, dan yang kedua bagaimana tipe kamu dalam menjalani kepemimpinan. Nah, kebetulan kemarin itu aku pilih yang bagaimana tipe kamu dalam memimpin seseorang. Jadi em, di sini kan kita tuh sering mikir ya, aduh aku nggak punya pengalaman yang mimpin, padahal tuh kita tuh kayak kurang apa ya, kayak nggak aware aja sebenarnya sama keseharian kita. Kalau kita tuh biasanya tuh hal kecil itu bisa jadi uh, hal memimpin orang. Memimpin itu kan sesimpel kayak mengatur uh, orang kan. Itu mengatur orang itu bisa jadi kayak cuma satu orang dan gak harus dalam community yang besar gitu. Tapi kalau untuk community besar ya malah lebih bagus. Nah, fun fact-nya, aku itu adalah anak yang kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi tuh pengalaman organisasi aku tuh sebenarnya nggak ada. Pernah waktu itu aku ikut ISEC, tapi karena aku kurang bisa mengatur waktu dan kuliah aku, jadi aku keluar dari ISEC dan cuma bertahan selama 2 bulan. Nah, dari situ, tapi aku udah dapat pengalamannya dari kayak memimpin. Aku waktu itu jadi leadernya, jadi di bawah ada kadif, terus ada leader lagi di bawah. Nah, itu aku mimpin 2 orang untuk em, apa sih, kayak untuk mengatur orang-orang yang melakukan pendaftaran ke ISEC gitu. Terus em, tapi kan kita nggak cukup ya untuk
me- me- apa sih memberitahu kalau misalnya kita tuh cuma punya satu pengalaman kepemimpinan. Nah, makanya karena aku tuh nggak punya pengalaman selain Isaac itu, aku waktu itu cuma iseng nyantumin cerita kalau misalnya aku tuh jadi ketua kelas juga. Terus jadi ketua kelompok. Nah, ketua kelompok ini kan kalau kita lihat orang, ah ketua kelompok apa sih dimasukin jadi kepemimpinan kayaknya nggak terlalu ini deh, wow banget gitu. Tapi US itu sangat appreciate a little thing from you gitu. Dan dia tuh nggak apa-apa banget kalau misalnya kamu mention kalau kamu itu cuman jadi ketua kelompok. Karena kan walaupun ketua kelompok itu kamu juga tetap ngatur orang di kelompok kamu untuk gimana cara diskusinya, terus gimana cara solving the problem untuk mata kuliah kamu misalnya dapat tugas gitu kan. Nah, itu tuh termasuk kepemimpinan juga. Cuman kita tuh suka nggak aware kalau misalnya itu tuh termasuk kepemimpinan. Nah, terus oke, misalnya nggak pernah jadi ketua kelompok. Aku waktu itu juga masukin ini pengalaman aku bagi-bagi makanan pas puasa. Jadi uh, aku itu pas bulan puasa nih ngajak teman-teman aku buat yuk bagi-bagiin snack sama ke jalanan gitu. Nah, itu kan dari situ aku tuh nggak arrange atau ngatur gimana apa yang harus disiapkan kalau untuk nge-sharing makanan gitu kan. Bisa aja kita dari pilihan pertama kita mau sharing makanannya tuh makanannya beli atau kita mau buat. Nah, kalau buat siapa yang bakal belanja, siapa yang bakal masak, siapa yang bakal packagingnya, siapa yang packing. Gitu kan ada nih. Nah, terus kalau kita beli, nah siapa yang mau beli? Terus apa aja nih makanan yang mau dibeli gitu kan? Kita harus nentuin makanan yang kira-kira bagus untuk orang buka puasa kayak gitu, yang mana orang favorit gitu kan? Nah, itu kan sebagai orang yang memimpin itu kita tuh dipaksa untuk kayak kita harus mikir nih step-stepnya untuk makanan itu tuh sampai ke orangnya ya yang mau kita bagiin kayak gitu. Nah, itu juga salah satu termasuk kepemimpinan. Nah, itu tuh semua pengalaman yang aku sebutkan tadi, aku masukin ke essay yang nomor 2. Yang jadi aku milih bagaimana tipe kamu dalam memimpin. Nah, tipe dalam kepemimpinan itu kan banyak kan. Ada yang aku lupa ya, ada berapa, tapi pokoknya aku pilih yang demokratis, yang mana semua apa sih tim aku tuh bisa juga berdiskusi sama leadernya kayak gitu. Nah, jadi kamu tuh bisa jelasin apa pengalaman kamu dan mungkin ya kalau misalnya kamu merasa nggak punya pengalaman nih, kamu bisa tanya teman-teman kamu atau tanya mentor atau alumni dari Global U Grad untuk kayak apa ya yang bisa aku tonjolkan dari dalam kamu. Terus kamu tuh bisa mikir dulu. Oh ya, brainstorming itu penting juga sebelum kamu menulis essay. Jadi brainstorming itu kayak mind mapping apa sih yang udah kamu lakukan sebelum-sebelumnya itu yang bisa kamu masukin dan relevan dalam topik essay tersebut kayak gitu. Nah, untuk yang uh, kenapa kamu adalah kandidat yang pantas untuk kami, aku di sini menuliskan so aku mau bilang dulu sih sebenarnya kalau mau nulis essay ini you don't have to be perfect. Yang penting kamu tuh harus memiliki uniqueness kayak gitu. Nah, uniqueness ini kan beda-beda ya tiap orang. Even your brother, your sister itu punya pengalaman yang beda-beda sebelumnya. Jadi, apa sih yang bisa kamu tonjolkan di dalam kenapa kamu bisa menjadi kandidat yang pantas? Nah, kebetulan kemarin pas aku nulis essay, aku itu uh, ada di prodi administrasi bisnis otomotif. Nah, pasti kalian belum pernah dengar ya. Kayak, ini prodi yang termasuk langka sih di Indonesia karena
em, cuman 3 kalau nggak salah. Aku nggak tahu sih sekarang udah nambah berapa, tapi pas aku nulis essay itu pasti 3 prodinya yang ada di Indonesia. So aku bilang di essay tersebut kalau misalnya kalau aku tuh pengen eh, memperbaiki, karena masih baru kan prodinya, aku aku pengen memperbaiki sistem pendidik, sistem kayak pembelajaran di prodi tersebut. Jadi aku pengen ke US nih. Ada apa sih di US? Karena US itu kan terkenal sama otomotifnya juga dari em, merek Ford, terus merek apa lagi ya? Aku lupa. Pokoknya aku ada sebutin Ford juga. Nah, di situ kamu sebutin tuh alasannya, kenapa kamu pengen ke US, ada apa sih yang kamu cari di US, kayak gitu. Nah, kira-kira kalian tuh punya uniqueness apa? Nah, kebetulan uniqueness aku tuh tadi itu. Terus jangan lupa juga Fulbright Global U-Grade ini tuh sangat eh, apa ya mementingkan kamu tuh harus kembali ke Indonesia. Nah, setelah kamu kembali ke Indonesia after program ini, kamu tuh harus kamu tuh mau ngapain setelah itu setelah em, gimana kamu tuh mengimplementasikan apa yang sudah kamu dapatkan pas di US. Nah, aku kemarin nyebutin kalau aku tuh mau sharing doang ke teman-teman aku kayak kayak gini, ini termasuk juga salah satu pengabdian aku kepada Global Grad, yaitu sharing tentang pengalaman aku dan bisa ngajak teman-teman untuk nyobain juga nanti Global Grad yang selanjutnya kayak gitu. Nah, terus ngapain aja sih kalau aku tuh pas di US? Jadi tuh di US itu mostly aku cuma belajar, volunteer, abis itu jalan-jalan, atau main. Nah, ini salah satu suasana kelasnya ya. Eh, di sini aku belajar di Student Union. Student Union itu kayak tempat khusus mahasiswa untuk belajar, kayak mall yang isinya kafe-kafe kayak gitu, dan itu tuh khusus satu gedung untuk cuma mahasiswa belajar doang. Terus abis ini ruangan salah satu kelasnya kayak gini, dan ini em, aku belajar sama teman-teman aku. Jadi tuh kalian, oh ya kalau misalnya kalian nggak punya laptop juga it's okay, karena setiap kampus tuh mostly mereka nyediain komputer di library-nya mereka. Nah, kalian tuh bisa apa sih gunain komputer yang udah tersedia di university kalian kayak gitu. Nah, terus yang kedua, aku volunteer. Volunteer ini wajib sih kalau di Global U Grad. Ini nih salah satu bentuk kayak aktivitas supaya kalian tuh bisa lebih mengenal warga lokal, terus berinteraksi sama warga lokal juga. Nah, di sini aku yang gambar pertama ini kan aku lagi nulis nih. Nah, ini nulis aku lagi bikin Valentine card. Gimana kok bisa ceritanya Valentine card jadi volunteer gitu? Karena waktu itu aku berangkat itu tuh kan pas spring semester, which is dari Januari sampai Mei. Nah, di Februari Februari itu kan ada Valentine Days ya. Di sana tuh sangat-sangat apa ya celebrating Valentine Days. Jadi di sini kita bikin kartu Valentine Days untuk anak-anak panti asuhan dan untuk apa sih panti jompo untuk nenek kakek gitu. Kita tuh bikin tulisan untuk cuman bahagiain mereka aja. Kita tuh kasih biar mereka tuh bahagia kayak gitu. Kayak so fun kan volunteernya. Terus ini um, juga buang sampah. Kalau buang sampah sih kayak ya udahlah ya, kayak biasa aja gitu. Cuman enaknya di sini tuh buang sampahnya, perlengkapannya lengkap banget, kayak dikasih sarung tangan. Ini juga ada atribut kayak jaketnya gitu biar nggak kotor. Terus sama ada ininya juga kayak penusuk untuk, jadi kita nggak directly nyentuh sampahnya, kita tuh bisa nusuk sampahnya tuh pakai tusukan itu dan masukin ke tong apa plastik sampah.
Nah, terus di sini kalian bisa lihat aku lagi bikin cotton candy. Ini waktu itu ada acara di kampusku. Em, ya acaranya itu kayak ngundang alumni dan ada apa ya? Ini kayak stand-stand untuk makanan. Nah, karena mereka nggak punya orang untuk bantu, ya udah aku ajuin diri untuk jadi volunteer dan bikin cotton candy. Kayak so fun kan ini, dan ini juga yang terakhir aku bagi-bagiin brosur di kayak em, kantor pemerintahannya di Warrensburg ini. Jadi kayak brosurnya tuh isinya kenapa sih kamu harus ke Warrensburg gitu. Nah, aku tuh masukin ke plastik-plastik itu terus dibagiin ke warga em, anak internasional yang nggak tahu Warrensburg tuh punya segala macam kayak tempat-tempat yang wajib dikunjungi kayak gitu. Nah, terus yang terakhir jalan-jalan atau main. Nah, karena kita nih kan di US ya. Di US itu tuh kamu dikasih duit jajan. Di- eh, se- Kalau pas masa aku itu sekitar $300 per bulan. Memang nggak gede sih kalau untuk di US, tapi kalau misalnya kamu nabung, kamu bisa tuh gunain um, duit itu untuk jalan-jalan kayak misalnya nih aku ke New York waktu itu, terus um, sisanya itu jalan-jalan nih kayak ke Washington DC itu gratis karena diundang sama Global Youth-nya untuk pertemuan seluruh um, kandidat-kandidat yang ada di seluruh Amerika kayak gitu. Nah, terus ini jalan-jalan sama teman aku di danau, terus kita piknik kayak gini, terus kita ada main di arkade kayak gitu. Nah, oh ya fun fact juga, Global New Grade itu kalau kalian dari Indonesia, misalnya ada 10 orang nih yang keterima di Indonesia, nah 10 orangnya itu gak bakal ada di satu kampus. Pasti bakal disebar-sebarin ke seluruh state yang ada di Amerika. Nah, jadi ini yang paling kiri ini yang pas aku di Washington ini kan semua dari Indonesia ya. Nah, mereka itu di state yang berbeda-beda, ada yang di Minnesota, ada yang di Alabama, ada juga yang di Kansas State gitu. Jadi tuh benar-benar seorang diri, kamu tuh perwakilan dari Indonesia di state tersebut. Nah, kira-kira kayak gitu sih apa yang udah aku alami di end of journey. Thank you for listening. Kurang lebihnya bisa dilanjutkan untuk ke Kak Nanda nanti. Okay, thank you so much Koryasa Fadila for the sharing. Thank you ya Kak Kori atas sharingnya luar biasa banget. So we know exactly walaupun beliau sudah menjalani 6 bulan ya tidak bisa diceritakan semuanya dalam beberapa menit, 25 menit itu nggak cukup. So you guys have to experience the first hand experience by Kak Kori. Jadi gimana supaya bisa dapat pengalaman seperti Kak Kori ya? Kalian coba aja semua program yang bisa kalian coba. Bisa tahu dari mana program yang available buat kalian semua. Teman-teman bisa cari tahu program yang bisa available buat teman-teman semua. Itu dari join ke scholarship community yang sudah kita buat. Setiap hari kita selalu share informasi apapun yang berguna buat teman-teman semua. Jadi teman-teman silakan tinggal baca aja, tinggal telaah dan do your own research about the requirements and any other relevant matters. Dan kita bersedia juga untuk menyediakan seperti English simulation test buat teman-teman semua, bahkan gratis. Jadi teman-teman bisa tahu kapabilitas teman-teman dalam bahasa Inggris sudah sampai di mana. Jadi kita ada simulasi bahasa Inggris gratis yang bisa kita bagikan juga ke teman-teman semua. Supaya menjadi step pertama bagi teman-teman semua untuk mengikuti scholarship-scholarship yang tersedia di seluruh dunia. Oke, tadi ada satu quote tuh yang bagus dari Kak Asa. Dia bilang, in terms of registering for a scholarship, you don't have to be perfect. You just have to be you. You just have to be unique. I think that's a very, very great quote that I've heard. Oke, Oke, jadi next one kita akan masuk ke Q&A session. Baiknya teman-teman mau Q&A session dulu atau mau lanjut ke next speaker dulu?
Kalau misalnya mau Q&A session dulu, silakan ketik satu. Kalau misalnya mau ke next speaker, bisa ketik dua. Dua. Oke, next speaker ya. Kita next speaker dulu, and then kita langsung lanjut ke Q&A session. Biar sekalian. Jadi teman-teman harapkan, saya harap semuanya tetap catat pertanyaannya biar nanti nggak lupa. Jadi nanti, oh, saya udah tahu nih pertanyaan buat buat Kak Asa apa, tapi nggak dicatat, tapi nanti pas mau nanya malah lupa, kan sayang. Karena Kak Asa sudah 6 bulan setengah tahun di USA, pengalamannya ada banyak banget. Jangan sampai kalian tidak mencuri pengetahuan yang dipunyai oleh Kak Asa. Karena ini apa ya? Ini jarang banget. Apa ya? Ini berharga banget session seperti ini. Kalian bisa mendapatkan pengalaman dari orang lain yang sudah 6 bulan di sana, dan kalian bisa dapatkan dalam beberapa waktu, dalam beberapa jam aja. Jadi kalian sebisa mungkin tanya aja sepuasnya, curi semua ilmunya, curi semua pengetahuannya, supaya kalian bisa bisa mendapatkannya secara cuma-cuma, gratis. Alright? Oke, we will go to the next speaker. Jadi kita kedatangan satu speaker lainnya yang juga tidak kalah luar biasanya. I know her personally, ya. She's a very very great person, and in fact dia baru aja graduated from psychology major. Nah, jadi dia baru lulus dari jurusan psikologi di salah satu universitas di Kalimantan Barat, dan dulu dia adalah lulusan cum laude. Dia mendapatkan cum laude dan dapat gelar sebagai lulusan terbaik di universitasnya. Keren banget ya. Dan dia adalah salah satu instruktur luar biasa, honorable mention from Bansa Foundation. Siapa dia? Please welcome Fernanda Widya Pangestika. The stage is yours. Thank you, Pak Juan. Bisa aja ya. Biasanya oke banget lah itu. Aku izin share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan amat nggak? Yes, we can see that. Oke, nah kalau teman-teman sebelumnya aku mau kenalan dulu. Nama aku Fernanda Widya Pansika, aku dari psikologi, Muhammadiyah Pontianak, baru aja lulus. Eh, Kalau Kak Hori itu tahun 2021, global background-nya, dan berangkatnya 2023, aku kembali, aku di sebelahnya. Jadi aku daftar global background itu 2022, cuma berangkatnya di 2023 itu di fall, fall semester. Makanya aku bisa berangkat di 2023. Kapolri juga sebenarnya kalau dia fall, dia akan berangkat di 2022 ya Kapolri. Cuman karena Kapolrinya spring, makanya berangkatnya 2023. Sama kayak teman-teman aku yang tahun 2022 juga apply-nya, itu yang spring mereka berangkatnya tahun 2024, awal tahun kemarin. Nah, Sorry, Miss Nanda, your voice is a bit echoing. ini Yeah, it's a bit echoing. uh, Your audio, I guess. Or I'm gonna look for my earphone. okay, all right. Harap ditunggu ya teman-teman. Kita sabar sebentar karena Miss Nanda lagi menggunakan earphone-nya. Ingat, orang yang sabar disayang oleh Tuhan. Apakah ada yang dari Bali? Kalau ada yang dari Bali bisa ketik 5555. Saya baru pulang dari Bali kemarin. Wah, tidak ada yang dari Bali ya. Ada yang dari Jakarta? Saya juga baru pulang dari Jakarta kemarin. Yang dari Jakarta bisa klik 7777. Is it good now? Okay, Hello, try to speak more. Can you try to speak more? hello, hello, hello.
it More, better? more, 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 more. What do you mean more? I'm talking really loud right now. It's okay. It's not echoing anymore, but it's a bit unclear. Is it? Is it Yeah, better or it's better now. It's better now. can you still hear me though? I can still hear you, but you need to be more, I think, more articulate. Oke. Yeah, slow down a little bit. Sorry ya teman-teman. Okay, okay, all Eh, right. kedengaran ya? Udah kedengaran kan? Aman Okay, ya? Oke. this one good. This one good. Aku lihat ada yang ngangguk-ngangguk. Makasih banget Mas Ainun. Oke. Lanjut. Jadi kemana sih aku sebelum kalau Kak Kori kan tadi udah jelasin tuh gimana cara daftar Global Yugrat, persyaratannya apa aja. Jadi kayaknya aku nggak bakal ambil waktu untuk jelasin hal yang sama. Makanya aku akan langsung ke pengalaman aku di sana aja, baru nanti rintangan-rintangan yang dihadapi untuk mendaftar. Oke? Oke. Pertama, di mana sih aku tuh dikirimnya? Nah, fun fact teman-teman, kalau kalau misalnya kalian ikut scholarship dari misalnya eh, lembaga negara lain, biasanya ada yang bisa milih tempat. Kalau Global Yugrat, itu tuh kebetulan kita nggak bisa milih. Beneran kayak kita daftar untuk studi di US, cuman di mananya itu kita nggak bisa pilih. Jadi mereka yang akan nentuin mau dilempar di negara bagian mana, kita ini di US bagian mana, itu tuh bener-bener kita nggak bisa pilih. Itu mungkin salah satu yang minusnya ya dari program ini. Karena program ini tuh sebenarnya bagus banget, udah fully funded, semuanya gampang, diurusin segala visa, segala macam itu udah enak banget. Cuman gak enaknya ya kita nggak bisa pilih. Jadi kita beneran harus terima mereka kirim kita di mana. Nah, kebetulan aku itu dikirim ke Carroll College Montana. Di mana Carroll College Montana itu? Di state Montana, di Helena. Jadi ini nih state-nya kecil banget, dekat Kanada. Dan dia itu di sana kayaknya aku lebih sering ngelihat binatang daripada orang. Gimana tuh? Banyak banget rusa, banyak banget sapi, kuda. Jadi memang apa ya, kayak countryside gitu. Kalau kalian pernah nonton film-film kayak Hannah Montana, yang kayak gitu-gitu, yang dia dikirim ke countryside, iya Montana tuh kayak gitu. Nah, di Montana ini karena dia countryside, sebenarnya itu ada hal menarik juga yang aku rasain. Hal menarik jadi orang kampungnya di Amerika. Gimana sih kayak gitu. Oke, ini bentuk kampusnya tetap bagus sebenarnya. Dan for the record, Carroll College ini adalah the biggest Catholic university college yang ada di Montana gitu. Jadi itu kita juga nggak bisa milih. Oh, aku seorang Muslim, aku nggak mau ke kampus Katolik, nggak bisa teman-teman. Jadi kita tetap harus terima. Tapi alhamdulillahnya orang-orang di sana itu welcome. Mereka tuh nggak ada yang kayak, ah lu pakai jilbab, ntar nggak usah ditemenin, ah dia begini 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 enggak. Cuman mungkin yang agak susah itu adalah dari segi makanan. Aku nggak tahu kalau Kak Kori gimana. Kalau Montana ini di Helena ini kotanya kecil banget ya. Jadi untuk nyari makanan halal itu agak susah. Kayak gitu. Oke, what am I experiencing di sana? Pertama ada campus activities, kedua ada volunteer activities, terus ada US experience of course, keempat ada global grad activities, kelima vacation, dan yang keenam friendship. Aku bagi kayak gini biar lebih enak. Yang pertama in campus activities. Jadi ini adalah beberapa foto. Sebenarnya banyak banget. Bener tadi yang kata Ko Juan, gak mungkin semua 6 bulan itu kita masukin ke dalam presentasi ini, itu akan susah banget. Jadi aku coba pilih-pilih beberapa. Nah, yang di sebelah sini, ini nih adalah waktu belajar di kelas. Nah, ini teman-temannya. Kebetulan ini cowoknya cuma satu nih nyelit. Ada yang gak masuk waktu itu. Di sana tuh kelasnya bisa pilih, teman-teman. Kalau di sini psikologi, jurusannya satu kelas psikologi semua. Kalau di US tuh enggak. Jadi satu kelas, satu mata kuliah itu ada yang dari biology, ada yang dari apalah animal, ada yang dari psychology, ada dari sociology, ada dari gender study. Pokoknya satu kelas itu random. Jadi kalian misalnya kalian, oh aku jurusan psikologi nih, aku akan ambil kelas semuanya psikologi, temanku psikologi semua, enggak. Jadi di sana tuh dibebasin. Kalian bebas ngambil kelas apa aja. Cuman kalau misal kalian degree-nya memang ambil psikologi, berarti banyakin yang mata kuliah psikologi. Sisanya kalau kalian mau ngambil tentang hewan, tentang tumbuhan, segala macam itu nggak apa-apa, itu boleh. Nah, selain itu juga di US menariknya mereka tuh bisa double degree. Jadi kalian bisa ambil nih, misalnya aku psikologi kan yang utamanya, terus minornya aku mau ambil French, aku mau bahasa Perancis, boleh. Jadi nanti setelah lulus aku tuh punya gelar dua, psikologi dan juga misalnya bahasa Perancis, kayak gitu. Nah, terus yang paling kiri ini yang di sebelah sini,
Ini tuh adalah ice cream night sama waktu itu kita ada dance country dance. Jadi di countryside itu mereka tuh ada kayak tradisi, ada dance-nya sendiri. Beneran yang kayak kalau kalian nonton Hannah Montana dia di barn itu yang kayak di tempat kandang gitulah, kandang sapi, tapi udah dibagusin untuk orang gitu. Nah, itu mereka nari-nari di situ sambil makan es krim. Itu untuk malam pertama kali kita perkenalan. Nah, ini juga ini kita lagi di lounge, aku sama teman-teman aku, kita lagi nonton movie. Jadi dia tuh kita tinggal di dorm, dormnya itu gabung cewek cowok, cuman kamarnya terpisah, cewek sama cewek, cowok sama cowok. Cuman kita ada beberapa area yang bisa diakses bareng-bareng. Salah satunya kayak gini. Jadi ada lounge, kita bisa nonton bareng-bareng. Dan yang satu ini pengalaman yang seru banget. Ini adalah dorm, dorm party. Aku nggak tahu Kak Kori juga ikut kayak gini atau enggak. Cuman ini seru banget. Jadi teman kalian yang punya dorm yang lebih mahal. Jadi kan di sana tuh dormnya ada tingkatannya. Dorm yang agak murah, sedang sama mahal. Nah, teman-teman yang punya dorm mahal itu kan mereka sangat sangat eksklusif tuh. Dia sendiri aja kadang mereka ngadain party dan itu kalau kita diundang ya itu happy banget. Nah di sini mereka minum-minum padahal karena mereka orang US juga dan dari negara lain. Cuman mereka tuh sangat menghargai aku. Jadi yang punya party ini udah nyediain kayak cola, Sprite gitu. Karena bilang ini buat Nanda. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak mereka appreciate aku dan menghargai aku banget sebagai seorang muslim. Oke. Dan selanjutnya itu ada volunteer activities. Nah, aku banyak volunteer sebenarnya yang nggak ada di foto ini tuh aku volunteer ke kayak itu tuh tempat kesehatan mental. Jadi aku di sana nemenin orang-orang yang punya em, kondisi mental tertentu, kebanyakan orang tua, cuman emang nggak boleh diambil foto. Karena memang mereka tuh nggak nyaman gitu untuk diambil fotonya. Jadi nggak ada. Itu di sana ngapain aja? Ya udah nemenin mereka main, terus kayak ngajak mereka ngobrol. Ada yang masih nyambung, masih bisa diajak ngobrol. Kita bisa tanya-tanya kenapa mereka jadi seperti sekarang. Ada juga yang bener udah nggak bisa. Jadi secara mental mereka udah nggak bisa ngerespon kita. Pokoknya maunya main aja, jadi anak kecil gitu. Dan ini yang paling favorit aku, yang pertama masak. Dua-duanya masak sih, cuma yang ini masak untuk teman-teman aku di dorm. Jadi aku ngenalin masakan Indonesia gitu. Waktu itu aku masak nasi goreng sama ayam untuk mereka. Sama ini aku juga masak, cuma ini aku masaknya di church. Jadi mereka tuh ada metadonis, metadonis apa-apa gitu kalau nggak salah sebut church dan ada dapurnya gitu. Jadi ada kayak lansia-lansia yang berumur 50 tahun ke atas, mereka tuh sering ngadain kegiatan. Salah satunya adalah kayak cultural enrichment. Nah, karena aku Islam sendiri di sini dan juga Asia banget gitu. Akhirnya aku diundang dan di sini aku memperkenalkan uh, Indonesia dan juga Islam. Jadi mereka ngasih aku Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya gitu dan kita kayak bahas sedikit tentang agama itu enak banget. Dan ini adalah mini chef. Jadi ada anak-anak kecil yang volunteer ikutan masak. Oke. US experience-nya apa aja? Banyak sebenarnya, cuman this two is my most favorite. Yang pertama itu snow. Main salju, bikin snow angel. Dan yang kedua ini adalah waktu Halloween. Jadi kalau di sana tuh they take Halloween seriously gitu loh teman-teman. Beneran semua rumah di dekor, beneran ada party. Dan kalau kamu mau masuk itu beneran harus pakai kostum. Jadi nggak boleh sama sekali kayak yang aku masuk pakai baju biasa aja. Itu mereka nggak mau. Itu dianggap kita agak rude, nggak sopan. Jadi beneran ini fun banget. Dan di sini aku sebenarnya pakai baju biasa sih, cuman aku pakai wig aja biar ya dress dress up lah. Nah, terus ini ada juga Global Youth Activities. Kayak yang diceritain sama Kak Kori tadi, kita pergi ke Washington DC. Nah, ini adalah teman-teman dari negara lainnya. Jadi kita itu waktu itu berkumpul untuk yang all ada 156 orang dari 60 negara yang berbeda. Nah, kebayang nggak sih teman-teman serunya gimana kalian ketemu dengan orang-orang dari background negara yang beda, budayanya beda, tapi ngumpul jadi satu gitu. Dan kita beneran punya semangat yang sama, spirit yang sama, terus kayak apa ya, orangnya semuanya ramah dan ngerasa kayak dulu tuh di Indonesia kita ngerasanya kayak oh kita tuh adalah seseorang yang berbeda lah dari orang lain gitu kita punya punya kehebatan ini itu bisa dapat scholarship segala macam cuman pas kamu kesini kamu tuh sadar bahwa ternyata banyak banget orang hebat di dunia jadi kayak ini nih bagus banget untuk bikin kamu kayak oh down to earth kayak iya kamu bukan berarti kamu gak special you are special tapi jangan lupa bahwa banyak juga orang special you're not the only special in this world gitu loh so be your unique self nah kalau yang ini teman-teman aku dari Indonesia jadi ini ada yang dari Bali, ini dari Malang, yang ini dari Sumatera kalau nggak salah, sama Baba ini dari Purwakarta, kayak gitu. Nah sebenarnya di tahun aku tuh ada 10,
tapi yang sisanya mereka di fall. Jadi nggak ketemu, nggak ada di sini. Oke, selanjutnya liburan. Jadi FYI, pesawat dari Helena Montana itu mau kemana aja mahal. Sama kayak kalau kita dari Pontianak sini. Kalau kemana-mana harus transit di Jakarta, harus mahal banget tiketnya. Jadi tuh aku nggak bisa jalan-jalan pakai uang sendiri karena mahal banget. Teman-teman aku yang dari Texas itu mereka kalau mau ke Disneyland gitu atau gimana-gimana, bayarnya tiketnya ke sana cuma 180, 160 tuh udah bolak-balik. Sedangkan aku kalau mau pergi aja one way itu 360 dari Helena. Karena dia kayak regional airport dan kecil banget dan emang tempatnya kecil jadi mahal. Akhirnya aku nggak sempat jalan kemana-mana dan ini aku memanfaatkan momen waktu ke Washington DC. Akhirnya aku sama teman-teman Indonesia lainnya itu kita jalan ke New York bareng-bareng naik bus di situ. Nah pulangnya kan dibayarin lagi tuh sama yang Global juga jadi aman. Oke, dan yang terakhir untuk kategori yang aku experience adalah friendship. Jadi dari kegiatan ini teman-teman kebayang nggak sih, you can build a connection dengan orang tuh yang dari negara bagiannya beda sama kalian. Nah, di sini aku ada Annie, ini teman kampus aku. Di sini juga ada teman aku yang satu dari Palestine, yang satu ini dari Albania kalau if I'm not mistaken. Terus this is my professor yang sampai sekarang aku masih kontak, masih sering kirim email bareng sama profesor aku, so I consider her my friend. Dan ini teman aku yang sama-sama ke Carol, namanya Alex, dia dari Georgia, Georgia the country, not the state. Dan ini dari Filipina. Sebenarnya banyak banget sih, tapi ini yang kayak my most favorite human, jadi I put them here. Oke, challenge-nya apa sih Kananda untuk bisa apply ke program ini? Yang pertama, of course, prosesnya panjang banget. Kayak yang tadi Kak Kori udah bilang, dia apply-nya 2021, baru dapatnya 2023. Aku 2022 dapatnya juga 2023. Jadi emang prosesnya tuh lumayan panjang, dan gak enaknya mereka tuh tidak memberikan kepastian tanggalnya kapan akan dikasih tahu. Jadi kayak misalnya, oke, pembukaan pendaftaran tuh tanggal sekian, pengumumannya tanggal sekian ya, nggak ada. Iya nggak sih Kak Kori? Kalau aku nggak ada, nggak tahu Kak Kori itu. Cuman waktu zaman aku tuh waktu itu nggak ada, jadi beneran kita tuh nunggu deg-degan aja nih. Kita keterima apa enggak kayak gitu. Nah itu eh, nggak enaknya. Terus juga panjang banget, nggak cuman satu kali berkas aja nih. Kalian kirim berkas kayak tadi yang essay dan application formnya. Habis itu harus lewatin interview lagi. Habis itu juga harus lewatin apa ya? Ada tes bahasa Inggris lagi. Nah kayak Kak Kori bilang tadi, kalian bisa pakai yang prediction kan. Itu karena Global Grade ini meskipun kalian udah pakai IELTS, nanti pas kalian udah keterima wawancara, mereka akan suruh kalian ke Jakarta atau yang terdekat untuk tes TOEFL IBT gitu. Jadi emang kita kayak aduh mereka mau tes ulang, mau tahu kita ini beneran bisa apa enggak kayak gitu. Nah, terus membutuhkan modal. Kenapa aku bilang membutuhkan modal padahal beasiswa ini fully funded? Karena fully funded adalah pas kita berjalannya ke sana. Sebelumnya itu tuh kita pakai modal. Gimana kan Anda? Jadi kayak gini, untuk kita ke Jakarta dan lain-lain itu benar, mereka biayain, dikasih uang. Cuman kalau kamu udah keterima, nanti mereka akan ada suruh sebelum berangkat ke US itu medical check up. Dan medical check up itu mahal banget. Aku kemarin habis sekitar 3 juta lebih. Nah, itu kan modal ya. Maksudnya kayak, dan itu mereka nggak cover. Karena mereka membutuh suntiknya banyak banget, maunya IUEO. Dan mereka kayak kasih form yang harus diisi gitu sama dokter. Jadi itu beneran panjang lah medical check up-nya. Dan itu butuh modal. Nah, aku punya saran nih buat kalian. Kalau kalian mau ikut beasiswa ini, kalian lebih baik inform ke kampus. Karena kan kalau kalian udah bisa ke US gitu kan, ini kan akan membawa nama baik kampus juga. Dan kampus kalian tuh juga bisa kayak ada hal positif gitu loh. Mereka akan bisa jual ini. Oh, student aku tuh pergi ke US, lulus program ke US. Itu akan bikin kampus tuh namanya mahal. Makanya kalau kalian bisa minta modal sama kampus. Itu yang aku lakuin kemarin. Jadi aku bikin proposal dan aku bilang ke kampus, aku butuh uang segini untuk aku bisa medical check up agar aku bisa berangkat ke US. Mereka nggak mau juga dong aku nggak berangkat karena kayak Muhammadiyah kampus kecil juga gitu kan, swasta, orang suka pandang sebelah mata. Nah ini adalah salah satu hal yang bagus untuk mereka juga, untuk spotlight mereka. Akhirnya mereka kasih modal tersebut. Jadi kalian bisa lakuin cara yang sama, minta modal ke kampus. Nah terus tidak ada jaminan konversi nilai. Ini adalah salah satu hal yang paling orang-orang tuh khawatirkan. Nah, makanya tadi kita juga harus bilang ke kampus biar apa? Biar selama 1 semester kalian di US itu tuh kalian
nggak disuruh ngulang lagi semester itu pas pulang ke Indonesia kayak gitu. Jadi nilai-nilai yang di US itu pastiin dulu ke kampus kalau itu bisa dikonversi. Sebenarnya kalau program MBKM, selama kamu pergi keluar, kalau enggak luar negeri juga sih, asal kamu keluar kampus nih belajar, kan Merdeka Belajar ya, itu kalau kamu udah lebih dari berapa minggu gitu, anggapannya satu semester itu udah harus dikonversi sebanyak 20 SKS. Itu aturan Kemendikbud kita. Cuman Kemendikbud itu juga membalikan kembali ke prodi masing-masing dan ke kampus masing-masing. Makanya sebelum kalian ikut, daripada kalian menyesal di kemudian hari, tanya dulu sama kampus. Kira-kira kalau aku ikut ini, bisa nggak dikonversi nilaiku? Kayak gitu. Atau kalau misalnya kampusnya bilang, oh nggak bisa gini-gini-gini, kalian pikir lagi, kalian worth it nggak nih ke US, tapi nambah satu semester, jadi 9. Gitu. Itu balik ke diri kalian lagi. Tapi saran aku sih pastiin karena selama ini juga teman-teman aku bisa sih kalau dia ngomongin baik-baik mereka mau kok konversiin. Dan kita tuh padahal cuma ambil kayak misalnya 16 SKS di US, di rumah tetap di home university itu tetap harus di-convert semuanya. Jadi aman. Jadi itu kalian harus deal-dealan sama kampus masing-masing sebenarnya. Oke, selanjutnya tips and triknya apa? Get to know yourself. And here's why. Aku kasih contoh esai. Ini adalah screenshot dari esai yang tahun aku. Yang pertama tadi benar kata Kak Kori, itu yang dia tanya kenapa Global juga harus pilih kamu sebagai kandidat. Nah ini dua esai yang waktu itu jadi esai aku. Yang pertama dia tanya, how did you resolve a problem nih in your life? Dan gimana problem itu bisa change you? Yang ketiga baru ditanya tentang apa itu namanya, leadership. Kebetulan karena aku anaknya psikologi banget dan mental health banget gitu ya, akhirnya aku pilih esai yang nomor 2. Nah, karena aku ininya gimana nih? Ini kan nggak nanya soal leadership. Ini nggak ngomongin soal apa ya? Kamu pernah aktif jadi pemimpin di mana aja? Enggak. Bang semuanya tuh nggak gimana ya? Jangan takut kayak benar kata Kak Kori. Kamu nggak pernah mimpin, nggak pernah jadi ketua apa segala macam. Jangan takut. Bisa. Ini aku ceritain lebih ke diri aku dan perjalananku sendiri dan how I overcome my problem. Gimana gitu. Dan dari problem itu, kamu bisa menghasilkan apa untuk orang-orang di sekitarmu yang mungkin merasakan hal yang sama. Jadi kebetulan aku itu punya organisasi namanya Titik Terang. Oke, Titik Terang ini adalah komunitas literasi yang berbasis kesehatan mental. Dia kayak berbasis literasi, cuma dia fokusnya ke kesehatan mental. Akhirnya aku ceritain sama di esai itu, aku cuma ngomongin titik terang dari atas sampai bawah. Itu aku ngomongin titik terang. Aku bilang kenapa aku membuat titik terang satu. Ya karena aku pernah merasakan suatu masalah nih, dan aku mau menolong orang-orang yang memiliki masalah yang sama, kayak gitu kan. Nah, terus udah dibangun ini, apa kesulitannya? Nah, kesulitannya adalah belum ada organisasi seperti ini di Kalimantan Barat khususnya. Akhirnya aku bilang sama pihak Global Yugrat, aku pengen ke US karena aku tuh bikin titik terang tuh inspired sama organisasi dan komunitas yang ada di US. Aku pengen lebih berjalan apa ya, belajar lebih jauh tentang komunitas seperti ini dengan orang-orang US tersebut. Aku pengen menghidupkan titik terang gitu. Dan aku benar-benar pengen tahu nih gimana sih di US kayak masalah kesehatan mental itu bisa aware banget orang-orang di sana sedangkan di kita enggak gitu. Nah, eh, akhirnya waktu aku proses wawancara itu beneran eh tipe wawancaranya ini beneran cuma nanya aku soal titik terang. Jadi esai itu menurut aku adalah faktor terpenting di application form kita. Dan kalau ditanya apakah yang tersulit yang mungkin bikin esai, gimana caranya kalian menggambarkan diri kalian itu seperti apa dalam hanya cuma 500 kata. Mau nunjukin aku tuh hebat tapi cuma 500 kata. Susah tuh sebenarnya. Harus bilang aku hebat tapi nggak boleh sombong gitu. Nah, gimana tips and trick esainya itu mungkin beda-beda ya. Aku sama Topuri mungkin beda-beda, tapi mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya, ntar di bagian Q&A aja deh biar lebih uh, interaktif gitu. Oke, dari aku segitu dulu aja. Tujuan mungkin bisa langsung kita lanjutin ke Q&A session kalau ada yang lebih mau tahu lebih jauh. Thank you. Alright, thank you so much buat Miss Nanda atas sharingnya. It's very very useful. Teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa sharingnya Miss Nanda dan Miss Kori bermanfaat, silakan ketik 535353 atau 539993345.
Oke. Itu nggak ada ketikasih gitu ya. Oke, jadi oke ini udah ada yang ketik nih Nugroho. Thank you Kak Nugroho 5353. All great. Jadi kita akan masuk ke sharing session. Ya, teman-teman bayangin ya, kalau misalnya nanti teman-teman bisa dapetin scholarship seperti Miss Nanda and Miss Asa, bayangin se-impactful apa buat kehidupan teman-teman nanti scholarshipnya. Why? Because ketika teman-teman lamar kerja misalnya, ketika HR melihat CV teman-teman semua, oh wow, pernah exchange ke USA, pernah belajar di sana, first hand experience buat engage di komunitas di USA. Mereka sudah pengalaman di luar negeri. Mereka sudah pengalaman belajar di sana. Mereka pasti punya pengalaman yang luar biasa. Mereka pasti punya knowledge yang luar biasa. Mereka pasti punya value dan kualitas yang diakui secara internasional, secara global. Jadi this is globally speaking, you are a competent individuals seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa keluar negeri nanti, it will increase your value sebagai tenaga kerja dan sebagai individu. Bukan hanya di bukan hanya di terms pekerjaan, tetapi juga di sosial. Imagine kalau misalnya teman-teman semua pernah exchange, akan ada berapa banyak orang yang mau belajar dengan teman-teman semua, dari teman-teman semua. And it will impact it to your life. It will influence how people view you. Dan teman-teman sudah punya value. Kita tahu kalau misalnya kita sudah punya value, karir akan datang sendirinya. Jadi fokus on building the value. Dan itu adalah yang dilakukan oleh Miss Nanda dan Miss Asa hingga sampai pada saat ini. Alright? Jadi sharing session kita buka. Silakan bagi siapapun yang bertanya, raise hand-nya. Ini sudah ada satu. Ada Kak Satria, ada Kak Yuwanis, dan kita akan mulai dari Kak Satria. Silakan Kak Satria buat bertanya. Oke, halo. Terima kasih kesempatannya Kak Juan, dan terima kasih juga atas Kak Kori dan Kak Nanda yang udah sharing banyak hal. Sebelumnya suaraku kedengaran kan ya? Oke, Yes. jadi aku ingin nanya sih. Jadi kayak aku udah coba ngulik gitu tentang program Ugrade ini dan juga kayak ngelihat tracking awardee-awardee-nya, dan kebetulan kayak yang aku lihat itu para awardee-nya itu mostly dari universitas-universitas yang eh, misalnya berada di daerah gitu kan ya. Sedangkan kayak universitas aku mungkin kayak yang salah satu yang misalnya di QS ranking itu misalnya salah satu kayak ya salah satu yang terbaik di Indonesia gitu, kayak nggak ada gitu yang keterima. Dan aku juga udah coba tanya salah satu awardee gitu, emang eh, kayak kesempatan itu emang apakah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang emang memiliki kesempatan, kayak memiliki misalnya kayak berada di daerah dan diberi kesempatan untuk bisa mengikuti program ini gitu, atau sebenarnya kayak sama aja gitu kesempatan setiap orangnya. Karena yang aku lihat ya maksudnya kayak mostly dari 2016 sampai 2024 universitas kayak awardee dari universitas aku itu samsek nggak ada gitu. Dan mostly emang kayak uh, Fulbright ini apakah emang lebih memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki representatif daerah gitu untuk bisa mempelajari budaya di US gitu, Pak. Mungkin ada informasi terkait hal itu. Thank you, Pak. Okay, who wants to answer? Aku boleh deh. Okay, Oke, alright. Satria, thank you. Ini tuh jadi salah satu concern beberapa orang. Karena mereka ngerasa anak-anak daerah tuh punya privilege, gitu. Nah, apakah benar mereka tuh lebih mementingkan anak-anak daerah, kampus-kampus kecil? Benar dan salah. Benernya kenapa? Iya, benar. Anak-anak yang di daerah itu mereka ada kayak nilai plus nih. Oh, kita kasih kesempatan lah sama si anak daerah dan kampus kecil ini. Tapi apakah kamu akan dipilih berdasarkan kampus mana kamu berasal? Enggak. Itu balik lagi ke nilai diri kamu tadi. Misalnya dia anak daerah pun, kalau dia nggak punya value, ya nggak bakal dipilih. Kayak gitu sih. Jadi kayak kamu dari kampus gede pun, tapi kamu bisa show nih bahwa nilai kamu tuh bukan hanya dari kampus kamu berasal, tapi dari diri kamu sendiri. Kamu tuh unik dengan diri kamu sendiri. Enggak cuma kampus kamu aja yang keren, tapi kamu juga keren. Itu kan bisa keterima. Karena di tahun aku itu teman aku salah satu ada dari kampus gede di Malang. Dan dia kepilih. Karena dia jelasin tuh, eh, aku tuh nggak mau dinilai berdasarkan kampus aku aja kayak gitu. Jadi aku juga sebenarnya keren, bla 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 gitu. Jadi dia menolak dinilai keren berdasarkan kampus, tapi berdasarkan diri sendiri. Jadi apakah terbuka untuk semua kalangan? Iya. Makanya
kamu harus work harder kata dia tentang apa ya your self brand lah, self brandingnya tuh harus tinggi gitu. Jadi pas Global Digrat lihat oh anak ini berpotensi gitu karena dia akan pay attention banget sih ke SI kalau menurut aku segitu. Kak Korea gimana? Aku mau tambahin sih, sebenarnya di alumni itu aku pernah lihat ada yang dari Unpad juga. Nah, terus mungkin lebih ke tunjukkan dari isai kamu sih, kamu tuh mau butuh apa dari US gitu. Kayak aku kan kasusnya aku tuh butuh untuk memperbaiki sistem pembelajaran di prodi aku kan. Jadi aku butuh belajar ke US gitu. Nah, kamu tuh bisa minta apa tuh ke US? Kamu jabarin ada kasus apa yang terjadi di kampus kamu atau di apa sih pengalaman kamu sebelumnya yang belum kamu bisa solve. Nah, terus bisa solve di US. Nah, kamu jabarin di isainya kayak gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak terlalu melihat dari kamu dari di kampus mana sih, tapi ya memang dari daerah itu agak privilege lebih diutamakan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau yang dari universitas bagus itu keterima kayak gitu. Thank you. I see. Oh, oke Kak, cuman aku izin follow up dikit. Kalau misalnya berarti yang teman ke Kananda itu yang dari Malang, apakah kayak ya dia mention bahwa dirinya itu ya emang gak ingin dinilai dari univnya itu di essay atau itu misalnya based on sharing sama kakak aja pas di nasional, pas di Jakarta gitu atau gimana? Aku nggak tahu sih dia nulis esainya gimana ya, cuman yang aku tahu dia tuh lebih jelasin di esai tentang gimana dia jadi yang pertama di Oh, dalam lingkungannya dia. Misalnya dia anak pertama yang kuliah, atau dia anak pertama yang bisa masuk kuliah yang kampus gede. Dia anak pertama yang begini gitu loh. Jadi dia nunjukin kayak nilai diri dia, nggak ngomongin soal kampusnya tadi. Karena kan di esai itu sesuai sama pertanyaan kamu kan, jawabnya gimana. Dan kamu juga nggak bakal jawab, oh ya kampusku begini, tapi aku begini, gitu. yes. Oke, oke, noted. Thank you Kak atas informasinya. Sama-sama. Boleh kok lanjut kok. Oke, thank you so much for the answer. Kita lanjut ke Kak Yuanis. Silakan on mic. Silakan Kak Yuanis. Oke, kita lanjut saja ke Kak Ainun ya. Kak Ainun silakan. Baik, apakah terdengar? Ya, sudah kedengaran. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, mungkin perkenalkan diri, saya Muhammad Ainul Najib, dan ini kali pertama saya mengikuti seminar terkait Ugrade ini baru tahu gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin benar-benar masih pertanyaan banget. Misalkan kayak tadi alur pendaftarannya katanya kan panjang gitu ya. Mungkin boleh diceritain nggak sih kayak gimana gitu alurnya? Apakah harus ada apa-apa kayak gitu? Kemudian ada nggak sih batasan? Kan ini kan rata-rata banyaknya dari mahasiswa juga gitu. Apakah ada batasan semester atau bagaimana? Kemudian kira-kira masa pendaftaran itu di bulan apa sih kayak gitu? Mungkin cukup sekian. Mungkin maaf kalau pertanyaannya banyak. Terima kasih. Oke, Oh, kalau ini bisa sih aku jawab. Aku mau sharing proses pendaftaran aku. Jadi aku kan aku daftar pas tahun 2021, which is November pembukaan, Januari tanggal 6 Januari tutup. Nah, itu jadi aku punya kayak rentang 1 bulan untuk mempersiapkan berkas sama untuk mempersiapkan isei. Oh, sama satu lagi itu mempersiapkan em, surat rekomendasi dari dosen. Nah, ini tuh menarik karena surat rekomendasi itu biasanya diminta untuk dosen-dosen kayak yang kaprodi atau kajur. Nah, karena waktu itu aku nggak bisa reach out ke kajur sama kaprodi, sebenarnya bisa, cuman mereka aku ragu karena mereka nggak terlalu bisa bahasa Inggris untuk menulis surat rekomendasi itu. Jadi aku cari em, dosenku yang juga alumni LPDP atau setidaknya bisa bahasa Inggris dan bisa mengerti untuk merekomendasikan mahasiswanya itu seperti apa dan bisa dan juga kenal sama kamu pas pernah setidaknya pernah ngajar kamu selama 2 semester atau 1 semester still oke sih. Nah, kayak gitu udah
ngumpulin berkas-berkas sama transkrip nilai wajib di translate juga. Nah, kayak gitu. Terus 6 Januari udah tuh kita nunggu pengumuman itu sekitar 1 bulan lebih kayak gitu. Dan fun fact, aku waktu itu nggak ngecek email karena aku mikir ah udahlah kayak pasrah aku mungkin nggak keterima kayak gitu kan. Tiba-tiba iseng ngecek email ternyata keterima dan itu udah lewat batas konfirmasi ya. Jadi itu aku harus konfirmasikan kalau misalnya aku mau melanjutkan ke step selanjutnya apa enggak. Dan itu kayak sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 9 Februari dan aku baru buka email 10 Februari. Itu aku langsung konfirmasi secepat mungkin ternyata masih bisa diterima. Nah, udah keterima, alhamdulillahnya. Setelah itu kita berarti interview. Nah, interview itu sekitar cuma 15 menit aja, 15 sampai 20 menit. Dan itu online. Ehm, Terus pertanyaannya itu nggak menentu, nggak ada apa sih kayak template-nya nggak ada. Jadi mereka tuh purely nanya pas interview berdasarkan essay yang apa yang kamu tulis kayak gitu. Jadi eh, usahakan kamu tuh nulis essay yang benar-benar genuine apa yang kamu tahu dari diri kamu sendiri dan kamu bisa jawab kalau misalnya kamu ditanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu tulis kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah interview, kita nunggu lagi tuh sekitar 1 bulan dan segala macamnya. Aku nggak tahu lupa. Pokoknya habis setelah itu kita MCU dulu. Selama nunggu itu kita disuruh medical check up sama eh oh enggak ding. Apa ini dulu ya? Apa eh TOEFL dulu ya? Nah, ya. Jadi setelah kita dinyatakan untuk apa sih? Dinyatakan berhasil interview, itu kita ngelanjutin ke TOEFL IBT. TOEFL IBT ini dibayarin sama Aminef-nya. Jadi kita tuh nanti mau dari kalian dari manapun akan dibayarkan pesawat tukar transportasi untuk ke Jakarta untuk tes TOEFL IBT dan TOEFL IBT-nya juga gratis. Nah, terus ada kan dia mengeset nilai minimum tuh untuk TOEFL IBT-nya sekitar 61. Waktu itu aku dapat 62. Terus ada teman aku juga yang dapat sekitar 56. Itu kan di bawah ya. Nah itu ternyata aku nggak tahu pertimbangan mereka apa. Aku kira mereka itu nggak masuk, nggak lulus ke tahap selanjutnya. Ternyata mereka lolos. Terus dikasih ini apa sih les bahasa Inggris dari US-nya langsung. Nah, kayak gitu. Aku nggak tahu pertimbangan mereka apa. Mungkin karena isinya udah bagus, tapi mungkin Inggrisnya kurang bagus, jadi mereka masih mempertahankan itu, kayak gitu. Nah, setelah udah TOEFL IBT-nya lolos, baru deh kita medical check up. Medical check up sekalian ngurus visa juga. Ngurus visa itu di Jakarta, lagi-lagi kita diberikan transportasi dan akomodasi dan duit jajan juga. Aku waktu itu sehari 500.000, sehari doang loh. Itu lumayan dan setelah itu kita bikin visa udah deh udah ngurus visa interview oh ya bikin visa US itu kan harus diinterview. Nah kalian itu harus bisa menjawab di mana kalian ditempatkan. Oh sebelumnya juga kita udah dikasih tahu nih sama Aminef kalau kita ditempatkan di mana di state mana sama alamat kampusnya apa itu tuh harus dipersiapkan juga. Kalian harus hafal jangan kita kali karena kita nggak boleh bawa catatan kan eh, untuk interview yang di kedubesnya itu. Jadi kamu harus hafal, kamu harus meyakinkan mereka kalau kamu itu beneran dari ikut program ini karena memang US I don't know somehow US tuh agak skeptis sama orang Indonesia jadi kayak harus benar-benar meyakinkan mereka untuk visa ini gitu. Terus udah deh tinggal tunggu kalian berangkatnya kapan, bisa di spring atau fall semester kayak gitu. Nah, terus tadi apa lagi ya kalau yang nomor 2? Aku lupa pertanyaannya. Semester, Kak. Oh Ada ya, batasan semester nggak sih, Kak? semester itu mulainya minimal kan semester 1. Tapi kalau bisa, kamu daftarnya itu paling lama semester 7. Atau semester 5. Ini semester 5 itu udah paling aman. Aku waktu itu daftar semester 3.
Dan baru berangkatnya semester 6 tuh. Jadi kalau misalnya kamu semester 7 nggak boleh apa takutnya kamu udah lulus duluan dan itu nggak bisa, mereka nggak tolerir itu kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada lagi nggak? Udah sih Kak tadi tentang masa pendaftaran tadi dijawab di perkiraan di bulan Ah ya, November Kak. oke. Ya udah, kayak gitu sih. That's all. Thank you. Mungkin Kak Nanda mau nambahin? Mungkin aku nambahin sedikit. Di tahun aku itu kalau nggak salah at least dia semester 2 deh atau 3 gitu. Pokoknya kan kalian mau transkrip nilai ya. Kalau semester 1 itu kalian belum punya transkrip, jadi belum bisa daftar. Nah, terus benar kata Kak Fori, at least pas kalian daftar itu ada satu semester sisa pas kalian berangkat. Misalnya nih, kalian mau daftar pas semester 7, itu udah nggak bisa. Karena kan ada jangka waktu pendaftaran tuh, yang 1 tahun kurang lebih. Jadi kalian keburu lulus, baru berangkat gitu istilahnya. Jadi itu agak rawan. Mungkin nggak akan diterima. Ya mungkin-mungkin aja sih, cuman tuh kecil kemungkinannya. Paling aman memang semester 5. Karena setelah proses, kayak aku kemarin aku berangkat semester 7. Dari aku daftar semester 5, sampai semester 6 itu masih proses, semester 7 berangkat. Itu udah paling aman. Pulang tuh masih ada semester 8. Gitu sih. Cuman, tapi aku semester 7 gak pengen coba. Ya coba aja sih. Nggak akan rugi apa-apa juga kan kalau nyoba. Siapa tahu keterima karena kalian maksudnya bagus banget ya saya. Hmm. Eh, udah kejawab nggak atau ada pertanyaan lain lagi? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak Nanda, Kak Kori. Oke, thank you so much atas jawabannya. Kita lanjut ke peserta selanjutnya yang mau bertanya. Silakan ke Kak Cut buat bertanya. The stage is yours. Baik, terima kasih. Kak, izin bertanya. Aku mau tanyain tips dan trik untuk esai sama wawancara. Terus satu lagi, eh, kalau kita tulis di esai itu kan tadi ada apa aja yang udah kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan, apa untuk apa namanya itu untuk kontribusinya gitu kan. Apakah kita ada juga menuliskan nanti apa yang bisa kita berikan ke pemberi beasiswa tersebut atau nggak perlu dituliskan? Terus satu lagi mau tanyain yang tadi kan kakak udah ada sempat bilang kalau kita nanti bakal dikasih tahu ditempatkan di mana. Itu kapan dikasih tahunya? Apakah setelah lolos interview atau gimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ju, ya udahlah aku duluan lah. Kok Juan malah bengong? Oke, jadi tadi nanyanya tips and trick esai. Nah, kalau tips and trick esai ini sebenarnya menurut aku tiap orang itu pasti beda-beda banget. Karena ada stylenya masing-masing. Sebenarnya kalau kamu googling juga, di Google itu banyak. Ada yang metode STAR lah, ada metode inilah, itulah. Nah, cuman itu balik lagi, kamu harus cari yang mana style yang paling cocok untuk kamu. Kalau aku tuh orangnya suka cerita. Jadi aku lebih cocok ke yang naratif. Jadi esai aku tuh lebih ke bercerita. Nah, terus menurut aku apapun untuk esainya, ada hal yang penting yang harus kalian perhatiin. Esai itu harus ada hook. Hook itu apa? Harus ada yang eye-catching. Pas dia baca, itu tuh pengen bikin baca lebih lanjut. Contohnya apa? Misalnya di awal. Di awal kalimat pertama itu jangan langsung masuk saya begini, begini, begini. Jangan. Kalian bikin dulu satu kalimat di situ yang bikin orang, oh menarik nih. Kira-kira gimana ya bawahnya gitu. Misalnya bisa pakai apa? Bisa pakai quotes. Misalnya ambil quotes salah satu yang kalian suka penulis atau mungkin di movie yang relate sama isi esai kalian, boleh kalian taruh di situ. Atau boleh juga kalau aku kemarin pakai data. Karena kan aku ngomongin mental health dan titik terang kan. Jadi awalnya itu aku pakai data. Aku tulis di data itu bahwa di Kalimantan Barat kesehatan mental itu sangat tidak tertolong lah istilahnya. Nggak ada puskesmas yang punya fasilitas kesehatan mental segala macam. Aku masukin datanya gimana banyaknya anak remaja itu yang punya penyakit mental. Nah itu hooknya aku. Nah selain itu di bawah kalian juga harus hookin lagi nih. Misalnya bisa dengan kata-kata apa? Oh yang membuat aku spesial begini 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 begini. Atau bisa pakai quotes lagi. Kalau aku kemarin yang di bawahnya itu aku pakai pengandaian. Kalian tahu kintsugi nggak? Kalau nggak tahu ntar habis ini boleh searching. Kintsugi itu Japanese art. Jadi mereka pecahin keramik, habis itu dilem pakai lem emas.
Jadi dari pecah dibenerin pakai lem emas jadi suatu karya yang bagus. Nah, itu aku pakai untuk hook di bawah. Aku bilang setelah dari US begitu kan, aku ingin mengambil ilmu A B C D E F G dan pulang ke rumah gitu untuk menyebarkan ilmu ini dan membuat orang-orang yang punya penyakit mental atau punya kayak kesehatan mentalnya terganggu segala macam, aku pengen mereka merasa seperti aku karena aku merasa seperti kintsugi, sesuatu yang rusak, sesuatu yang kita anggap rusak itu belum tentu mereka tuh nggak berguna, bisa jadi itu tuh jadi satu karya lain yang lebih indah tergantung gimana perspektif kita kayak gitu. Nah itu hooknya aku yang bikin esai aku tuh kayak enak nih dibaca gitu. Nah terus tadi Cut juga nanya perlu nggak kita tulis kita mau kasih apa ke US. Kayaknya kurang ya Kak Kori, aku kurang tahu sih, cuman di esai aku nggak tulis sih, cuman ya kita pasti akan bilang kita juga mau ada cultural exchange kan, pasti di US kita pengen kayak memperkenalkan Indonesia juga gimana gimana, cuman untuk ke programnya enggak sih, lebih ke kayak nanti tuh dia ada bilang setelah kamu lulus kamu mau nggak mengabdi kayak gini nih, aku sama Kak Kori sekarang lagi ngabdi nih sama Global Liberat, nyebarin info tentang Global Liberat kayak gitu sih, mereka akan lebih mau nilai soal kamu mau kontribusi apa ke negaramu, program ini nih bisa bikin kamu berkontribusi apa. Mereka tuh ingin jadi jembatan gitu loh di antara kamu dan mimpi-mimpi kamu untuk negaramu kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Tadi ada lagi nggak pertanyaannya? Apa udah? Untuk yang wawancaranya Kak, tipsnya. Oh Terus, ya, Kak, yang apa ada yang harus kita hindari gitu pas wawancara? oke. Wawancara itu sebenarnya nggak usah takut sih menurut aku. Kalau kamu nulis esainya kayak aku tadi bilang, genuine, yang artinya tuh kayak bener-bener dari hati kamu, bukan suruh ChatGPT yang bikin, bukan suruh orang lain yang bikin, yang bukan kamu ada-adain gitu. Beneran pure apa yang kamu, apa ya, tentang diri kamu dan apa yang ingin kamu bagikan ke orang lain, kamu pasti aman. Karena waktu itu aku interview, FYI dia ada 4 orang. Jadi dua dari Indonesia, dari Indonesia lah pokoknya dari kantor Indonesia, dan dua itu dari US dan satu moderator. Jadi mereka akan nanya-nanya. Kebetulan kalau yang Indonesia itu dia lebih nanya kayak ya kenapa kamu kepilih ini bla 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 kayak struktural gitulah. Nah kamu harus tahu tuh program kamu seperti apa. Jangan sampai kamu ikut global juga tapi nggak tahu global juga ini apa. Kamu harus tahu nih manfaatnya global juga kira-kira apa yang bisa kamu ambil untuk kedepannya. Karena yang Indonesia biasanya kayak gitu, kamu kepemimpinannya kayak apa, kamu kalau mimpin orang gimana gitu, apakah harus selalu jawab demokrasi, enggak juga. Waktu itu aku bilang aku coba demokrasi sama orang titik terang tapi ternyata anggota-anggotaku itu nggak bisa demokrasi, maunya otoriter, karena kalau demokrasi nggak jalan bisa gitu, jadi harus ada alasannya gitu loh. Nah terus kalau yang dari US mereka itu akan baca esai kamu, jadi mereka akan nanya semua yang ada di esai itu, mereka akan tanya. Kayak misalnya aku ngomongin titik terang tuh. Kan aku bilang aku bikin titik terang karena ini. Mereka tanya, oh kamu ini gimana, bla 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 bla. Dan aku mau sombong sedikit karena waktu itu yang dari US bilang, Right. Okay, such a great answer. So I think for me, if I have the chance to go to USA for a exchange program or scholarship, I would say because of the opportunity, because of the economy opportunity that I can possibly take in USA, because they're the main industry of almost everything, right? So probably if I get to choose, I would choose between USA or China. Those two. I would love to learn from those two. How they can conquer the economy and how they can conquer the world. That is very interesting topic. That will, that topic we will discuss in the office. All right, guys. Is there any question? Is there any more question? Apakah ada recordingnya? Yes, we have the recording and we will upload it to YouTube. So make sure that you subscribe to our YouTube, okay? We have the YouTube, so subscribe to our YouTube, like the video, comment the video, and share the video to your family and your friends. Nanti bakal di-share kok link YouTube-nya. Tenang aja. Ya, ya. Semua seminar kita, semua webinar kita, kita sangat inklusif seperti USA. Jadi kita selalu record dan kita share ke semua orang secara gratis. You don't have to worry. It's all for free. Free knowledge. And they say, okay,
Semua teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Jika memang tidak ada, maka akan saya tutup. Oke, jika tidak ada, maka kita akhiri hubungan kita sampai di sini saja. Alright. So, thank you so much buat teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini. I appreciate all you guys' presence and I hope you guys can join our next webinar in the future. Dan aku rasa next webinar akan ada di minggu depan. Setiap minggu kita akan ada. Jadi silakan stay tune dengan komunitas kita. Kita selalu update informasi. Stay tune ke sosmed kita. Kita selalu update acara-acara kita, upcoming event kita yang akan kita adakan lagi ke depannya. Untuk menutup sesi ini, I would end the session with one quote from me. All right. Applying knowledge is power. Hence, be passionate for knowledge. Juan 2024. Thank you so much, guys. So, see you in the next meeting. Bye bye. Thank you ya guys, bye-bye. Kita dokumentasi dulu mungkin ya. Thank you, Oh ya, Kak. kita sudah live mereka, sudah live semua. Oke, kalau gitu. Yang ada aja deh. Yang ada aja deh. Yang ada aja deh, ayo Oke, kita dokumentasi. Ayo, eh, silakan boleh on open cam, silakan on cam. cam. Oke. Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2. Tunggu, bentar, satu lagi. Tahan. Oke, thank you guys. All right, thank you so much, guys. See you. See you in the next meeting. Bye bye. Bye bye. Bye bye.